Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamura. Kali ini kita akan membahas langsung dua sekaligus, dua poin, dan sekaligus ini adalah pembahasan terakhir tentang alasan PHK. Jadi ini sesi terakhir tentang alasan PHK. Jadi supaya teman-teman nanti memahami alasan PHK ini. Dan ini sesi terakhir ya, sesi terakhir di part 15. Nah, di sebelumnya sudah ada part 14. Jadi ada 15 bagian kita buat video tentang alasan PHK ini. Nah, ini alasan PHK yang terakhir lah di part 15, sesi terakhir. Nah, di sesi terakhir ini kita akan membahas dua jenis sekaligus. Yang dua jenis itu adalah yang pertama pensiun, terus yang kedua adalah karyawan meninggal. Jadi karyawan atau buruh meninggal sama yang pensiun. Kira-kira apa hak-hak yang karyawan meninggal dan apa hak-hak karyawan yang pensiun. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu karena semuanya orang yang bekerja pasti mengalami ini, dan kalau bukan kita berarti teman dan keluarga kita yang mengalami, lalu hitungannya harus tahu kita. Sebab kenapa? Kalau kita tidak tahu dan hitungannya tidak tahu, bisa-bisa kita nanti ya asal lego-lego aja, nerima-nerima aja. Pas atau tidak kita nggak tahu kan mengoreksi, karena nanti apalagi pensiun, perjanjian bersamanya nanti akan diserahkan ke kita lalu kita tanda tangan. Dan sesudah ditandatangani kita nggak boleh menuntut lagi gitu loh. Nah, sehingga perlu kita paham tentang ini supaya nanti pada saat kita pensiun ada penandatanganan perjanjian bersama, sehingga tidak ada kesalahan dan kita sudah paham cara perhitungannya gimana. Itu teman-teman. Jadi kita langsung saja, yang pertama adalah usia pensiun. Nah, pada tahun 2021, di tahun 2020 kemarin sudah ditetapkan bahwa usia pensiun pada saat ini tahun 2021 adalah 56 tahun. Nah, dan ini akan bertambah terus sampai nanti mencapai maksimal di usia 58 tahun. Jadi per 3 tahun akan bertambah, per 3 tahun akan bertambah. Jadi mungkin sekitar tahun 30-an nanti baru mencapai usia pensiun 58 tahun. Jadi untuk saat ini adalah 56 tahun usia pensiun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi usia pensiun ini juga hubungannya ada banyak sampai ke pencairan jaminan pensiun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sekarang kan karyawan ada dapat dua tuh, jaminan hari tua dan usia pensiun. Jaminan hari tua adalah kita bisa cairkan itu setelah 1 bulan setelah kita berhenti bekerja, baru bisa kita cairkan dari BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek kalau dulu disebut orang. Nah, terus jaminan pensiun ini bisa kita cairkan, bisa kita klaim kalau memang kita sudah berusia 56 tahun pada tahun ini. 3 tahun ke depan 57 tahun. 3 tahun ke depannya lagi 58 tahun. Itu perihal usia pensiun. Nah, di usia pensiun ini ada juga beberapa perusahaan yang mengatur lebih. Seperti di tempat saya, usia pensiun diatur 55 tahun. Sampai saat ini diatur di peraturan perusahaan. Dan kemungkinan ini pun bisa nanti berubah. Nah, tergantung perusahaan di mana teman-teman bekerja, tergantung perusahaan apa saja nanti yang mengatur di perjanjian kerja bersama atau di peraturan perusahaan. Nah, usia pensiun nanti kita akan pada saat umur sudah sampai usia pensiun, contohnya 56 tahun kalau tahun ini, maka kita akan otomatis dipensiunkan. Kalaupun kita dipekerjakan kembali, namanya dikaryakan kembali, dikaryakan tapi itu kontrak, dikaryakan, maka tetap biaya pensiun atau pesangon kita pensiun harus dibayar. Karena kita sudah berusia pensiun 56 tahun di tahun 2021. Nah, dibayar dulu, tanda tangan dulu PB-nya, perjanjian bersama pensiun, sesudah ditandatangani, oke, sudah dibayar, lalu kita bisa dikaryakan kembali, dipekerjakan. Alasan dipekerjakan kembali adalah
ada beberapa hal. Yang pertama, perusahaan butuh. Yang kedua, karena memang kita di posisi yang krusial yang memang tidak bisa digantikan menurut perusahaan. Itu alasan yang pensiun. Nah, hitungannya bagaimana? Nah, hitungannya adalah pesangon untuk karyawan yang pensiun di usia pensiun adalah 1,75 kali pesangon. Nah, 1,75 kali pesangon yang ada di ketentuan yang sudah kita bahas di part-part sebelumnya, yaitu di alasan-alasan PHK yang sebelumnya sudah ada perhitungannya kita buat, dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, dan sesudah itu adalah uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu apa? Itu tadi seperti bolak-balik sudah saya sebutkan bahwa cuti tahunan yang belum hangus atau cuti tahunan yang belum diambil. Jadi tadi jelas ya, pensiun adalah 1,75 kali ketentuan PHK, pesangon, terus uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan, terus mendapat uang penggantian hak. Kalau dulu masih pakai pensiun yang lama di Undang-Undang 13, itu kita masih dapat 15% uang perumahan, penggantian hak dan perumahan. Dan semuanya itu dikali 2 uang pesangon, ya kan? Nah, tapi sekarang yang terbaru adalah 1,75 kali ketentuan. Ditambah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Itu kalau karyawan pensiun. Nah, kalau karyawan meninggal. Nah, karyawan meninggal ini memang secara otomatis ya teman-teman, dan ini dampaknya agak lebih besar. Kalau seseorang karyawan aktif, dia baik karyawan lama meninggal maupun karyawan kontrak, karyawan tetap, atau karyawan yang baru masuk meninggal, tetap kita bayar uang pesangonnya. Kalau karyawan kontrak adalah kalau meninggalnya di pertengahan kontrak, contohnya kontrak 1 tahun yang dijalani baru 6 bulan, maka sisa kontrak semua dibayarkan. Itu ditambah lagi uang duka dan yang lain-lain yang memang diatur dalam PP atau PKB atau diatur tersendiri dalam perusahaan tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang didapatkan kalau karyawan meninggal? Yang pertama adalah 2 kali ketentuan pesangon. Jadi 2 kali ketentuan pesangon ini maksudnya di situ adalah kalau gajinya 1 bulan contohnya 5 juta, terus masa kerjanya 10 tahun, maka 10 kali 5 dikali 2. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Perhitungannya itu yang pasti. Jadi 10 dikali 5 juta dikali 2. Nah, terus uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan itu apa? Kalau tadi saya sebutkan 10 tahun, berarti kan dia sudah di atas 6 tahun tapi kurang dari 9 tahun. Nah, berarti dia dapat uang penghargaan masa kerja lebih dari 2 bulan gaji. Nah, itu terus juga masih dapat uang penggantian hak seperti saya sebutkan, cuti tahunan yang belum hangus. Kira-kira itu teman-teman, yang 2 ini usia pensiun sama meninggal. Nah, jadi tadi pensiun yang didapat adalah 1,75 kali ketentuan pesangon, terus uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan, terus dapat uang penggantian hak. Kalau meninggal dunia tadi, kalau yang kontrak adalah sisa kontraknya dibayarkan semuanya secara keseluruhan. Terus kalau yang memang meninggal bukan karena kontrak kayak menetap, dihitung masa kerjanya dan dapat 2 kali ketentuan pesangon sama 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Itu teman-teman, dan selesai sudah sesi alasan PHK. Jadi alasan PHK sudah kita selesaikan di part 15 ini, PHK terakhir. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, dan mohon tetap mendukung channel ini, tetap untuk like, share, subscribe, dan jangan lupa membunyikan notifikasi loncengnya dan komen di bawah video ini supaya tetap nanti kita terjalin komunikasi dan
Video-video selanjutnya tetap didapatkan dari channel Timson Simamora karena ada info-info yang selalu bermanfaat untuk kita bersama. Demikian, terima kasih, salam.